Kita biasa aja itu kalau sudah kelar pemilu ya sudah. Dan itu memberi pelajaran kepada masyarakat ya. Dulu saya dukung Prabowo katanya pengkhianat murtad gitu. Ada tuh yang ngomongin begitu. Tapi kan sekarang yang dukung itu gabung. Jadi ya pokoknya gabung aja. Jadi politik biasa gitu. Oleh karena itu saya meminta masyarakat berpolitik itu biasa aja, jangan baperan. Soal harapan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, buat mengakhiri masa puasanya, mengakhiri masa oposisinya selama 1 dekade, selama 10 tahun, ini tampaknya nggak bakal terwujud dengan mulus. Ini sama sekali nggak bakalan berjalan mulus. Percaya deh, walaupun Pak Prabowo sudah sesumbar ingin merangkul semua pihak, ingin merangkul semua partai buat membangun negeri kita ini ke depannya, tapi mungkin ajakan tersebut nggak berlaku buat PKS. Ya, Partai Keadilan Sejahtera mungkin jadi pengecualian. Padahal nih, PKS sudah mengirim undangan dan menyiapkan karpet merah loh buat menyambut Pak Prabowo di markas mereka. PKS juga sama sekali nggak malu-malu dan nggak pasang gengsi waktu menyatakan secara terbuka keinginan mereka buat mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Cuman maksud saya, fatsun politik hari ini ya kan tidak dipakai. Yang kalah ya udahlah, Anda nggak usah gabung. Anda kasih kesempatan pada Babe Haikal yang sudah capek-capek menjadi jubir Prabowo secara tidak resmi. Saya belum pernah jadi jubir. Saya belum pernah jadi secara tidak resmi, pendukung ya kan. Capek berikan kepada Margarito Kamis, pada Yusril. Jangan diberikan kepada orang yang tidak mendukung. Kalau Henry Satrio melipir misalnya, jangan kasih, ya kan? Yang melipir-melipir itu pengkhianat semua itu. Kalau kita mau pembelahan yang benar, yang menang memerintah, yang kalah legowo untuk beroposisi. Kami ingin mengatakan ini tindakan yang sangat pengecut, ya. Hadapi dong, ya, buka perkaranya. Oto mengatakan ada ijazah aslinya. Tunjukkan cash flow, ya, tunjukkan saja. Tapi ternyata tidak mampu tunjukkan. Maka kami berkesimpulan inilah belok-beloknya supaya nggak memperlihatkan, ya. Saya paham sebagaimana Anda hadir kemari sangat ingin tahu, ya, akan bagaimana kelanjutan dari perkara ijazah palsu Joko Widodo. Betul? Betul. Kami sangat mengerti. Inilah upaya yang bisa dilakukan oleh pengadilan, ya, untuk tidak bertemu langsung dengan kami para pemohon yang sangat ganas-ganas ini, mungkin mereka begitu, ya. Padahal sebenarnya kita sedang mencari kebenaran. Perlu Anda ketahui, ya, gugat ijazah palsu jilid 2 di Surakarta itu belum pernah menunjukkan ijazah asli, ya. Hadapi dong, ya, buka perkaranya. Oto mengatakan ada ijazah aslinya. Tunjukkan cash flow, ya, tunjukkan saja. Gerakan Zionis internasional dengan gerakan komunis dengan penampakan Jokowisme hari ini. Jokowi itu adalah personifikasi dari komunisme tanpa palu arit. Jadi hari ini kita sedang berada di sebuah rezim yang sudah sampai kepada satu statement ijhadu bi anal PKI. Kita sedang berada di sebuah penampakan, lu mau ngomong apa aja, lu mau demo kayak apa aja, lu gak bakal menang. Nanti kalau kekencengan dipanggil lagi sama polisi. Itu sudah menjadi fakta. Beberapa teman-teman di daerah, beberapa teman-teman tokoh-tokoh kita yang harus sedikit menahan langkah karena surat panggilan dari kepolisian sudah mulai berdatang. Mohon maaf, si asam sumpah itu, asam berguna atau asam sumpah itu? Tidak diwakili anak muda. MUI mengatakan anak muda itu wakilnya bukan anak-anak sultan. Sultan apa? Sultan andalan gitu, yang uangnya triliunan, bukan. Seharusnya anak muda itu adalah anak petani, anak nelayan, anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan, tapi mereka pintar, tapi tak punya biaya. Itulah
ada katanya 3 sampai 5 paket. Omong-omong, hakim ini sudah ada yang 5 paket. Makanya kita berdoa, aminkan bersama, andaikan hakim ini menerima suap daripada penguasa, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah luluhlantarkan keluarganya. Allah hancurkan bangsa. Negeri ini tidak baik-baik saja. Kita seperti naik di dalam kapal yang lubang. Sebentar lagi akan tenggelam. Kapan lagi kita mau ditenggelamkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Naudzubillah. Saya Hilda Basalama menyerukan untuk semua simpul dan semua kepedulian untuk bangsa ini. Kapan lagi menyerukan hadir ke MK sebagaimana situasi dan kondisi pada saat kita di JIS. Tidak ada waktu lagi. Kapan lagi kita mau berjuang untuk negeri ini? Kita harus melawan rezim yang kelewat batas. Naudzubillah, kapan lagi kita mau berjuang untuk anak cucu kita? Dan semua ini terjadi karena pemimpin negara dalam hal ini Jokowi adalah biang keroknya. Jokowi adalah pengkhianat bangsa ini. Dia pengkhianat karena dia semenjak wali kota, gubernur DKI Jakarta dan presiden 2 periode, dan anak sama mantunya semua didukung oleh PDIP Perjuangan. Tapi kenyataannya dia mencundangi PDIP Perjuangan dan mendukung Prabowo yang notabene 2 periode Prabowo melawan dia. Saya dari Sampang Madura, demi Allah, saya tumpas itu semua. Seandainya bukan bulan puasa, polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu. Paham Madura? Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma sampai karena saya bertekad berjuang teguh untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan tanpa sombongan. Dan saya kesini ngongkos sendiri, saudara. Perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam, ngongkos sendiri. Beda dengan yang di sana. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Tyas Rasid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua kembali ya kuatkan tekad kita bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional. Oke? Gagal nyomot saksi, ngundang menteri. Akhirnya menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong, kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang ya kan. Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jinping ya. Karena dia ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jinping sama Joe Biden ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin ya. Jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah-pindah ntar perahu lo bocor, nyesel lo. Kalau dikasih jalan itu, tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kamu mau enak aja, ya kamu jadi presiden kan ente, ya wakil presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung, tapi nanti di depan dong. Nabi Muhammad tuh nyermin di depan, bukan dari belakang meja. Itu semakin bulat keputusannya. Kalau ada 1 juta orang mengepung MK dari utara, mengepung MK dari selatan, mengepung MK dari barat, dari timur, maka beton-beton itu menjadi tidak ada gunanya, saudara. Kalau saudara bicara 500 orang, bicara 5.000 orang, beton itu ada gunanya. Tapi kalau saudara datang 150.000 dari Harmoni, 150.000 dari Banten, dari barat, 100-200.000 dari timur, dari selatan, tidak ada gunanya saudara itu semua. Karena yang kita kepung adalah istana dan MK dan Merdeka Barat, semuanya kita kepung saudara. Maka keputusan yang tadi semakin sempurna. Nah, untuk mencapai itu
banyak cara, tadi salah satunya apakah Pak Ganjar dan Pak Anies pimpin langsung. Kalau itu bisa, itu keren. Kalau nggak bisa, ayo kita musyawarah, kita cari pemimpinnya. Mudah-mudahan ada yang hadir di sini bisa ikut memimpin dan saya ikut di belakang. Kira-kira seperti itu. Dengan perjuangan dia kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Joko Widodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Kita ramaikan, kita bawa orang sebanyak-banyaknya. Kalau memang nanti membutuhkan dana dan sebagainya, barangkali bisa kita komunikasikan. Sebanyak-banyaknya, satu orang kita bawa 20 orang, ini kalau ada 400 kan banyak jadinya. Jadi mudah-mudahan satu orang kita bisa bawa 30 orang atau bawa lagi 50 orang. Ini himbauan dari saya, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Kalau tidak hari ini, anak-anak kita tidak mungkin bisa seperti kita giginya, karena mereka tidak tahu sejarah. Kita yang masih tahu sejarah, maka kita akan mau berjuang. Insya Allah saudara sekalian, kita berjuang ini tidak sia-sia. Insya Allah Allah sudah sediakan bagi kita surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah wa kana 'alaiha haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Jadi orang yang beragama apapun, kalau mereka percaya pada Injil, pada Taurat, pada Quran, mereka sudah disiapkan oleh Allah sebuah surga nanti. Insya Allah kita semua dunia bahagia, akhirat juga mendapat surga. Demikian anjuran saya dan himbauan saya. Jangan ada di antara kita yang hari ini hadir tidak datang tanggal 1 dan tanggal 2. Bawalah teman sebanyak-banyaknya agar bisa hadir 1 juta orang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa masih semangat mau berjuang? Apa lagi yang mau diperjuangkan kalau udah dikalahin? Semangat sambil doain, ya Allah Pak Wowo, aku udah tua ya, istirahat aja sambil udah gak pantas jadi wapres, bikin malu, kualitas kurang jauh. Doanya udah dikasih nih sama Anies semua, amin, amin ya Allah. Apa lu? Baterai lu udah masih banyak. Saya masuk dalam tim hukum nasional Anies Baswedan. Saya tidak mewakili THN. Tapi kalau Anda tanya kepada saya pribadi, apa yang akan saya lakukan terhadap keputusan saya dengan ini mengatakan, sudah selayaknya 01, 03 mulai hari ini menolak segala bentuk kecurangan dan hasil pemilihan. Seandainya KPU yang biadab ini akan menyebutkan bahwa pemenangnya adalah 02, betul? Mulai hari ini nyatakan tidak diterima. Lihat betapa kurang ajarnya KPU. Kita datang, mereka beri barikade. Inikah yang disebut dengan negara demokrasi? Ini pemilu yang paling brutal, pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya. Karena itu jangan bicara angka lagi, jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang. Hanya di antara calon-calon yang tidak curang. Potong bebek angsa masak di kuali, gagal berkuasa nyalahin Jokowi. Demo ke sana, demo ke sini, la 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 la. Kurang aja Bapak, akuilah kekalahan anakmu. Anakmu sudah kalah, jangan ngeyel menang Pak. Pak, kalian sadar, semua rakyat korban kalian itu jahat. Jadi kita harus menurunkan Jokowi dengan antek-anteknya, dengan semua kebijakannya yang semua nggak benar, nggak bisa kita teruskan. Pemerintahan 10 tahun ini hancur, apalagi yang akan kita teruskan? Apakah hutang yang semakin membengkak? Apakah arus TKA yang semakin besar? Nggak mungkin. Jadi Jokowi nggak bisa seenaknya memakai uang negara, termasuk dia menggunakan BUMN, mengerahkan kementerian-kementerian. Aja gile, kita tidak rela. Di
mana kami sudah tidak nyaman hidup di Indonesia dan kami yakin bahwa Indonesia saat ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Bapak Jokowi aja yang turun ya. Mas Anies juga mungkin hari ini gagal. Ya, tapi menurut saya karir politiknya Mas Anies belum selesai. Mas Anies masih bisa mencoba menjadi calon gubernur sekali lagi. Mungkin kan Mas Anies nggak tahan lama-lama jadi oposisi kan. Mas Anies tidak cukup kuat untuk menjadi oposisi atau tidak cukup kuat lama-lama berada di luar pemerintahan. Ya, jadi beliau bisa mencoba lagi untuk maju jadi calon gubernur DKI. Dan tahun 2029 nanti bisa mencoba peruntungan lagi menjadi calon presiden. Ibu ada yang percaya hasil analis selama ini? Tidak percaya, 100% tidak percaya. Lawan. Harus lawan. Kita tertipu, semua tertipu. Setuju. Lawan, semua lawan. Lawan aparat, lawan semua lembaga negara yang menuntut kepada lawan hasil pengkhianat. Tidak ada tempat satupun untuk bagi mereka yang melawan rakyat. Lawan tabang dulu semuanya. Lawan ya. Merdeka harus merdeka. Seluruh rakyat harus bisa melawan. Dari Sabang sampai Merauke. Mana mungkin kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih, udahlah 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil. Mustahil kalau 01 kalah. Hakul yakin Allah punya kuasa. Pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Amin. Presiden. Anies presiden. Juara nomor 1 menang, ya Allah, menang ya Allah. Ya Allah, nomor 1 menang, ya Allah, Abah menang, Abah. Abah menang. Satu putaran menang, Abah. Abah menang, satu putaran, Abah menang. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu.
Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob air malin. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Naik ke Aibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Ya, lagi-lagi memang banyak sekali yang nanya ke IG saya soal apakah Ahok bisa ikut nyagup lagi. Tentu kita paham ya kenapa ada pertanyaan ini ya. Dan menurut saya tentu Ahok bisa mengajukan sebagai calon gubernur Jakarta lagi. Karena Januari 2024 kemarin itu, ya, itu Ahok sudah melewati 5 tahun pasca ia keluar dari Makobrimob. Karena memang aturannya seperti itu. Soal Ahok ini, wah saya jadi ingat ya saat Ahok di Pilkada DKI 2017 lalu. Sebagai Ahoker saya memang dapat banyak pertanyaan soal ini. Artinya secara peraturan perundangan Pak Ahok sangat bisa maju lagi dalam kontestasi Pilkada Jakarta nanti. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya di Pilkada Jakarta 2024 ini Ahok bisa lawan Anies lagi. Keren nih kalau sampai, dan pasti seru kalau sampai Ahok kemudian bisa bertanding melawan Anies lagi. Kalau Ahok dan Anies kembali bertarung, saya nggak yakin ada kandidat lain yang berani mengajukan diri ikut Pilkada Jakarta. Ridwan Kamil pasti milih jadi menteri, Bu Risma juga menurut saya udah selesai momentumnya.
Figur lain nggak bakal berani bersaing dengan Ahok dan juga Anies menurut saya. Tapi seru ya. Jadi gini, saya melihat 5 tahun ke depan ini akan makin lucu. Akan makin lucu. Mulai dari komposisi koalisi, kemudian soal komposisi koalisi aja sudah ada tanda-tanda bahwa perpecahan antara kubu presiden terpilih dengan presiden menjabat sekarang mulai terlihat tuh. Saya sepakat sih kalau misalnya Pak Prabowo tetap seperti sekarang ini ya, setidaknya yaitu nggak harus punya ibu negara, nggak harus gitu ya. Saya masih trauma dengan presiden punya ibu negara. Karena kedengarannya jadi negara punya ibu presiden. Bahaya kalau kebalik loh ya. Presiden punya ibu negara dengan negara punya ibu presiden. Jangan dibolak-balik. Sudahlah ya, biarkan apa adanya aja ya. Kalau memang ada ya silahkan jadi ibu negara. Nggak ada juga nggak apa-apa. Lalu banyak pertanyaan ke IG saya soal kenapa ya para hakim itu? Kenapa ketua MK yang awalnya seolah cemerlang ternyata endingnya sama aja kayak Paman Usman? Misalnya ke kanan, beloknya ke bawah. Yang mulia Pak Soehartoyo ini wajahnya meyakinkan di bulan-bulan terakhir sebelum sidang. Ada beberapa prestasi MK yang mendingan. Juga waktu dilantik jadi ketua MK menggantikan Anwar Usman kok pakai nangis-nangis segala. Itu kenapa Pak? Nangis haru atau nangis girang? Nih, saya mencatat ya. Ada beberapa yang membingungkan, sebut saja begitu ya, dari hasil MK kemarin itu. Ya memang tentu banyak yang sulit untuk move on karena kelakuan Mahkamah Konstitusi kemarin. Ya, mirip bajai ya. Dari awal sayanya ke kanan, terus begitu diikutin katanya beloknya ke kiri. Gimana? Masih kesel kan dengan hasil MK yang di luar parkiran kemarin? Saya apalagi. Jadi malas ngonten ya. Dan seperti yang terlihat di persidangan waktu kemarin itu, hasil MK yang dipimpin oleh Yang Mulia Hakim Soehartoyo. 5 orang hakim sama sekali tidak menghiraukan bukti-bukti dan kejadian-kejadian yang jelas dan brutal di depan mata. 5. Benar-benar di dongkolnya rasanya sama, kembali terasa seperti ketika Anwar Usman itu meloloskan keponakannya jadi cawapres, sama dongkolnya. Padahal belum cukup umur dan melanggar aturan, melanggar etika. Nah, dongkolnya tuh sama persis. Sama persis. Meski ini lebih menyakitkan. Dan kemarin itu satu-satunya harapan keadilan yang tersisa adalah di Mahkamah Konstitusi. Ternyata pengadilan di MK itu nggak ada adil-adilnya sama sekali. Pengadilan tapi nggak adil ya. Laju pertumbuhan demokrasi ketutup sama bansos. Orang berpikir ketika tim Anies dan tim Ganjar melakukan perlawanan kecurangan pemilu lewat MK dan kemudian juga partai lewat PT-UN adalah karena nggak terima kalah. Padahal dua pihak itu sedang membela demokrasi Indonesia dari tangan-tangan kotor yang merusaknya. Tapi Yang Mulia Ketua MK Soehartoyo kok bilang nggak ada nepotisme? Padahal pada persidangan perkara 90 soal aturan cawapres yang dibuat khusus buat Gibran itu, Yang Mulia Pak Hakim ini termasuk yang tidak setuju loh. Kok bisa? Dulu setuju kalau memang ada nepotisme, lalu kemarin kenapa bilang nggak ada soal nepotisme? Apa Gibran udah bukan anaknya Jokowi lagi? Atau Paman Usman udah bukan keluarga lagi? Rakyat Indonesia kena prank lagi. 3 hakim mengabulkan gugatan dan 5 lainnya mengaburkan gugatan. Pertama kali dalam sejarah peradilan sengketa Pilpres ada dissenting opinion. Ada 3 hakim yang berpendapat, bukan berpendapatan ya, tapi berpendapat berbeda. Mudah-mudahan benar dissenting opinion ya, bukan opini yang diset. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang disampaikan pihak 01 dan 03 soal kelakuan presiden memihak anaknya sendiri itu benar karena ada 3 hakim yang setuju. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan
Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini, tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan